segalanya pakai uang. Kamu jangan salah paham sayang. Sini biar aku jelaskan. Lipstick sekian ratus ribu yang, bedak sekian ratus ribu yang, baju celana sepatu semuanya tak bisa dibeli pakai cinta. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku beri kamu segala-galanya, kamu transfer aku semuanya. Aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy seksi buat kamu. Aku mau cantik karena ku sayang, kalau enggak cantik ditinggalkan. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Pautere mengiringi perkembangan Makassar. Pelabuhan yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota ini sudah beroperasi sejak abad ke-16. Catatan sejarah menyebut bahwa pelabuhan Pautere dibangun oleh Raja Talok II, Karaeng Sameri Liukang Samarluka Daeng Marewa yang memerintah pada abad ke-15. Pelabuhan ini pula yang menjadi titik pemberangkatan 200 kapal perang sebagai bagian dari ekspedisi militer ke Malaka dan Kesultanan Samudra Pasai di tahun 1420. Pautere turut jadi bukti hubungan antara kerajaan-kerajaan di Sulsel dengan Portugis. Demikian kabar Ratna Pro 4.
bentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Baik sahabat budaya, dan kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai di acara Barik Basa. Dan apa kabar semua pendengar yang lagi sementara siap-siap untuk ke tempat aktivitas, yang lagi mobile on the way ya, hati-hati di jalan, semangat walaupun agak mendung-mendung tapi jangki hati tak yang mendung di. Iya, saya bersama saya Daim Baji, sahabat budaya, Anda yang tentunya mendengarkan kami melalui 92,5 FM. Saya sapa-sapa dulu pendengar tak yang monitor pagi ini. Gimana kabar tak semua? Biasanya Pak Budianto ini monitor yang lagi OTW menuju dari BTP ya ke Maros. Oke, apa kabar juga yang ada di Sudiang? Halo Pak Nurdin, sehat-sehat semua. Biasanya monitor juga ini Ibu Sudarsia ya, di Rapokaling. Oke, monitor juga tahu Ibu Niar ya, Ibu Niar monitor Ki bersama Bapak Haifa, ada Pak siapa lagi yang di Jalan Tinombo ini, Pak Sulaiman ya, dan Ibu Awania.
Saya Enal juga, apa kabar Mbak Sasa di Antang. Terus ada Sumi Delukmu yang di Sudi, yang ada juga di Jalan Satando, semua mendengarkan Pro 4 RRI Makassar ya. Dan sebentar pendengar, saya nantikan partisipasi Anda ya. Pengalaman tak ini, cerita tak yang pernah makan nasi jagung. Oke, Pak Jono sebentar, saya tunggu teleponnya. Selamat mendengarkan juga. Terus ada Pak siapa lagi nih? Andi Tendri di BTP. Monitor juga Ibu Ramla di Raja Wali, Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara. Ada Opadin ya, mudah-mudahan monitor ini Opadin. Oh, Daeng siapa lagi namanya? Di Kokeba itu ada Daeng Mile ya, di Kokeba ya. Selamat ki monitor. Ada juga Reza di Cikoang. Semuanya deh. Pak Hamsa di Pampan 2, hampir lupa monitor kita. Pak Hamsa Pampan 2, Pak Hanafi juga di Jalan Terong. Selamat semua Ki Apilangeri dan pendengar mengawali jumpa tak di Bari Basa. Saya hadirkan dulu Kelenen Ridwan Sau Indonesia Borita. Pasangan memadai
pangi bunga ikan Roma cari rapo Indonesia berita rapangi salam bulai ni jaga nikah tutui pusaka anak cucu minta RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik sahabat budaya, satu kelong tadi sudah menemani Anda Indonesia Borita dari Ridwan Sau. Nah, nasi jagung ya, salah satu menu yang akan jadi menu makanan makan gratis ya. Makan gratis dengan nasi jagung, tentunya inovasi baru dalam ketahanan pangan ya. Nah, ini salah satu akan menjadi program pemerintah menyusul wacana makan gratis dengan salah satu menu nasi jagung. Dinilai program ini efektif untuk mendukung diversifikasi pangan. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menyebut nasi jagung bisa menjadi salah satu menu dalam program makan bergizi gratis. Menanggapi wacana tersebut, Ketua DWP Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Santi Imran Jausi meminta orang tua membiasakan anak-anaknya untuk mengkonsumsi nasi jagung sebagai alternatif pilihan pengganti karbohidrat. Nah, langkah ini tentunya sahabat budaya dinilai efektif untuk mendukung diversifikasi pangan. Mengingat juga lahan persawahan di Sulsel sudah mulai berkurang ya, dan juga jagung memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dari beras, baik protein, kalori, lemak, dan seratnya. Sedang jika dibanding dengan pangan pokok lainnya seperti sagu dan umbi-umbian, jagung ini lebih memiliki kandungan gizi yang bermutu. Nah, pendengar, saya nantikan partisipasi Anda di pagi hari ini. Menyusul wacana makan gratis dengan salah satu menu nasi jagung, apakah efektif ini dengan program pemerintah? Saya nantikan partisipasi Anda sahabat budaya di 0811 400 9250, yang monitor juga di melalui Facebook ya, bisa
kirim kolom komentar di kolom komentar ya. Apa kabar juga Pak Haji Marzuki Yusuf ini di Telkomas ya, monitor ya acara Bari Basah. Iya, silakan Ki di 0811 400 9250. Jadi program makan bergizi gratis ini diusulkan menggunakan nasi jagung demi memanfaatkan sumber pangan lokal ya. Dan jadi salah satu informasi dari tribunnews.com Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan nasi jagung ini bisa menjadi pilihan menu dalam program makan gratis, makan bergizi gratis di pemerintah Prabowo Subianto. Jadi nasi jagung juga bisa menjadi pilihan menu dalam program makan bergizi gratis dan ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversi pangan. Jadi kandungan karbohidrat tidak hanya ditemukan di beras, namun banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras ya. Jadi jagung ini sahabat budaya. Saya nantikan partisipasi Anda, silakan. Apakah tapi biasanya tuh kalau nasi jagung, terakhir saya pernah makan itu di salah satu daerah di Bulukumba ya. Tapi memang enak ya. Cuman kalau di Kota Makassar itu kayaknya agak masih susah ya ditemukan beras jagung, itu masih langka. Kemungkinan kalau di pasar-pasar tradisional ada juga beberapa yang jual ya beras jagung ini. Ya, jadi pendengar bagaimana harapan Anda ya. Saya nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250. Jadi makan gratis dengan nasi jagung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baji Ji. Ya. Kenapa Ki? Selalu menunggu ini sesuatu yang tidak pernah datang. Tunggu ini saja makan gratis. Gratis melulu sih. Nah, yang gora itu orang banyak cari. Ya, kalau yang bagus-bagus juga. Bagus Tanji. Kalau nasi jagung, saya tidak mau deh. Kenapa? Kecuali kalau ada konroknya. Maaf. Kan ada salah satu menunya ini nasi jagung. Berarti dibikin kayak itu enak. Apa sih itu? Bubur Manado. Bubur jagung. Jadi bubur gini. Kalau kita ya makan kejono mengembang. Kalau basang bagus sih. Oh, ya kan? iya basang. Tapi kalau nasi jagung itu saja, saya sudah rasakan itu Baji. Iya. Saya sudah rasakan. Baru itu kalau nasi jagung itu bukan jagung seperti sekarang, jagung kuning itu. Jagung kuning itu untuk makanan ayam. Ya kan seperti itu. Bukan ke ayam itu yang jagung sekarang, jagung kuning itu yang ada dijual di pasar itu. Iya. Yang selalu berupa Iya kan itu beras jagung, ada berasnya sedikit, ada jagung kuningnya. Iya. Oh, itu bercampur bukan, tapi kalau dipilih khusus untuk kalau di kampung dulu di kampung itu kalau khusus untuk yang dimakan itu jagung putih itu. Oh, bukan jagung kuning. Bukan. Ada memang khusus itu untuk manusia yang makan ya. Iya. Gue dulu kuliki modelnya. Dulu itu iya. Masih waktu dulu lah. Karena itu pun dicampur dengan beras padi. Bukan beras jagung itu saja. Begitu. Itu pun kalau kita makan itu susah di. Jangankan beras jagung itu saja. Iya. Campur saja dengan beras padi itu biasa orang. Terus tidak terbiasa tidak mau. Karena campurannya saja itu kalau beras padi biasa, beras biasa itu kalau 1 liter itu campurannya untuk beras jagung itu ya paling maksimal itu 0,5 liter.
kalau 50 perbandingannya itu Iya. ya susah masuk leher. Kenapa? Ya kenapa kan lebih banyak penerasakan itu. Sudah Jigang, enak ki. Mana Di enak, pasti. saya makan di Tanete waktu itu. Tapi kalau Tapi jagung warna kuning. untuk penyegi gula itu bagus. Dengan penyegi gulanya itu bagus, itu juga beras jagung itu. Iya. Iya, tapi itu beras jagung putih itu. Jagung putih tapi juga jagung pulut ya. Iya. Bisa gitu kalau jagung pulut itu kayak sopot hasilnya. Iya. Jadi itu ini program pemerintah ini kan menandakan bahwa sebenarnya untuk menjalankan itu program makan gratis bagi anak-anak kita, pemerintah sebenarnya tidak mempunyai kemampuan. Anggaran tidak ada sebenarnya. Oh, Maka berarti maka dipaksakan dicarilah- begitu menurut Iya, Tak? dipaksakan. Maka dicarilah yang agak murah. Iya. Ya kan? Jagung kan 2.000 deh, 2.000 Jagung kan sekarang di pasar di petani juga 3.000 4.000 per kilo. per kilo ya. Iya. Bandingkan dengan beras. Ya, seperti itu. Maka ini dianggap murah. Ya. Iya. Ini sudah dialihkan ke situ. Ini kan untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam hal menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Seperti itu. Ini kan pertanyaannya, kalau pemerintah, kalau itu keluarga menteri itu bisa tidak makan itu nasi jagung? Nasi kan anak-anak. Unjuk nasi anak-anak. Karbohidratnya, Pak. Karbohidrat, proteinnya. Iya, proteinnya. Tapi kan ini tenggorokan warga negara sekarang kan sudah terbiasa dengan beras padi. Beras padi. Nasi padi. Kan dicampur ini ceritanya. Biar dicampur dan bagi kalau anak-anak gratis, kecuali ada kondroknya, mungkin bagus. Ada lauknya tahu. tapi ya mudah-mudahan efektif ya ini programnya pemerintah. Tapi kalau nasi jagung saya kira kecuali ya di ada cara masaknya apa sebagainya, bisa saja menarik. Itu sama saja akan menambah biaya. Apakah semua seluruh Indonesia bisa sama atau tidak? Oke. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak yakin bisa efektif lah. Oke. Ya kan? Jadi apalagi nasi jagung, apalagi anak SD, kalau jagung nasi beras jagung itu saja. Indomie jenama makan anak SD. Kita orang tua saja itu berpikir lah, gitu? Iya. Berpikir kalau cuma jagung itu saja. Kecuali kalau ada temannya, pasti ikut ke temannya lauknya. Ya kalau temannya kondro, kondro atau coto. Tapi kalau balas itu makan gratis. Begini makan satu mangkok gratis ketupatnya. jadi bagus kan juga sebenarnya Mbak. Ya, beras jagung itu sehat itu. Iya. Itu apalagi yang ada penyakit gulanya. Iya, cocok ya. Penyakit gulanya. Oke, ya kan? berarti bersatu di situ yang mau makan gratis. Tapi kalau saya menurut pribadi sih lebih baik tidak usah nih lah. Artinya kalau memang pemerintah tidak mempunyai kemampuan anggaran untuk itu, bilang terus kita saja bilang kita tidak punya anggaran untuk makan siang gratis yang pernah kita janjikan. Iya, ya kan? baik. Daripada Anda lagi mencari jalan ya. Nasi jagung. Nanti kebanyakan mungkin lagi singkong lagi. Enak yang dicampur lawar. Hah? Enak dicampur lawar, dia bilang ini. Pak Jusman. Iya, kalau orang tua Pak Jusman. Tapi kalau anak-anak kasihan, bisa tidak? Ya kan? Seperti itu. Jadi uji coba dulu di keluarganya Jokowi, menteri-menteri itu, gubernur. Bagaimana rasanya itu? Enak tidak? Iya. Ya mungkin mereka enak karena mungkin lauknya daging apa dan sebagainya. Begitu. Kalau untuk anak-anak kasihan itu anak-anak kecil. Anak-anak SD yang sudah tidak terbiasa dengan makan jagung. Dikasih makan jagung. Pasti mereka
kaget ini apa ini. Iya toh, seperti itu. Oke, baik. Jadi, Iya, saya kira jadi kalau kalau tidak negara tidak mampu ya, ya tidak usah Mila. tidak usah begitu, Ya baik. kan? Iya, Kalau kemampuannya cuma susu, ya susu saja. iya. Tidak usah ke situ. Kalau susu kan satu jadi beli toh, tidak banyak Iya. di embel-embelnya. Tidak banyak jenis embelnya. Itu saja satu kota yang kecil itu. Yang penting susu nih. Iya toh, yang penting susu. Oke lah. Kalau beras jagung, aduh, kalau saya Iya. sih tidak yakin lah ini Oke. bisa efektif. Baik. Jadi masa kita menjadi apa yang dimakan ayam untuk dimakan juga rakyat kita, anak-anak kita, ya kan seperti Iya, itu. iya, baik. Oke, Pak John, terima kasih komentarnya. Iya, iya, Tugas. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Jono ini di Barokang makan gratis menggunakan nasi jagung belum efektif ya, karena kalau di daerah itu beras jagung, bukan nasi jagung sih, beras jagung ya diperuntukkan untuk makanan ternak ya, ayam. Nah, pendengar, silakan saya nantikan yang lain bergabung di 08 11 400 9250. Oke, jadi pendengar, informasinya itu menyusul wacana makan gratis dengan salah satu menu nasi jagung. Dinilai program ini efektif untuk mendukung diversifikasi pangan ya. Jadi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan nasi jagung bisa menjadi salah satu menu dalam program makan bergizi gratis. Tapi ini salah satu menu ya, berarti ada beberapa macam menu nanti yang akan tersedia. Saya nantikan sahabat budaya di 0811400950. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Sangila lupa isi, lupa
Yai ji antu sandrapandu aku letonja antu parua kaku kana burane kalengku unalasa kama antu gaunu bagi kang anji aneni tapu pasingain tangan tapi aja nake mbak roko langi rampak risi nyawa inakete aja sangilanu pak risi. Baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi. Saya langsung saja terima telepon Anda. Assalamualaikum. Halo, terputus ya. Dicoba diulang lagi sahabat budaya di program acara Bari Basa. Halo Pak Hamsa, monitor. Nah, pendengar yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp ya, mudah-mudahan ini bisa tersambung. Saya mencoba terima telepon Anda melalui WhatsApp ya. WhatsApp-nya itu, telepon WhatsApp-nya sama di 0811 400 9250. Nah, jadi program makan gratis dengan menu nasi jagung ya. Ini diusulkan menggunakan nasi jagung untuk memanfaatkan sumber pangan lokal. Nah, sebaiknya makan gratis ini memberikan pendidikan generasi tentang diversi pangan menurut Muhajir, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, baik, saya terima telepon Anda. Silakan yang ingin bergabung melalui telepon WA ya, 0811 400 9250. Ya, assalamualaikum. Halo. Oke, apakah tersambung teleponnya? Halo? Ya, terdengar Ji. Halo? Ya, halo? Silakan ya pendengar, saya coba terima telepon Anda di 0811 400 9250. Halo? Halo, Bari Basa, kedengaran suaranya? Tidak kedengaran suaranya pendengar di iya terputus ke. Oke, dicoba lagi ya sahabat budaya, saya coba terima di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Ini lewat telepon biasa ya. Halo. Waalaikumsalam, Bahasa Mbak Yuni dan Baji. Iya, ngapa nama Mbak? Nek Mbak na nek medaim Baji nah. Yuni dan Baji mo. Udong. Dia udah dekat ngandri ini karena tuh Yuni. Tena aja makin Mbak katanya Jawa. Ayo sore. Gimana kabar Pak Hamsa? Pulang ini lari-lari pagi. Lari-lari pagi dari jogging. Iya. Lari saya jalan sendiri-sendiri. Nasi jagung ini salah satu menu nanti makan gratis. Oh iya, saya kira memang betul ya, harus dianu juga semua yang tanam pangan. Supaya itu pertanian meningkat juga. Iya. Kayak jagung itu sebenarnya paling tinggi dia punya ini. Gizi. Gizinya jagung. Orang itu banyak buru jagung, itu orang sekolah itu biasa beli jagung. Jadi kalau makan jagung, biasanya kalau makan nasi jagung, biasa orang dia bilang, kenapa nasi jagung ada beras? Oh, pilihannya dibanding nasi jagung ada beras, kita pilih beras. Ya lebih pilih beras, tapi sebenarnya jagung itu, saya dulu jagung saya makan tahun 58, 59, 60. Oh itu setahun dulu, mungkin sekarang jarang, hampir
tidak lama Midi kita tidak makan itu nasi jagung. Terakhir saya beli tahun 67 di Ada. Perum. Sekarang mungkin masih banyak nasi jagung, beras jagung di sana. Iya, tapi untuk makanan ayam, iya. Bukan, makanan manusia juga. Oh, ada juga. Oh, dia boloso na negara Makassar. Boloso. Makanan manusia, oke. Dukung itu peningkatan petani juga kasihan. Iya, petani jagung ya khususnya. Jadi petani jagung itu mungkin ada yang bisa pegang kita. Hasil panen itu nanti saya ambil untuk makanan gizi, tambahan gizi untuk anak sekolah. Iya. Saya kira cocok bunjo dengan Mbak Ji. Oh gitu deh. Iya, Mbak, terima kasih Pak Hamsadi. Iya. Oke, selamat sarapan, menikmati sarapan pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pendengar, kami nantikan Anda bisa bergabung melalui telepon WhatsApp ya di 0811 400 9250. Ya, mudah-mudahan tidak terputus lagi teleponnya, atau bisa juga di telepon biasa ya 0811 400 9250. Jadi dari Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menjelaskan penggunaan nasi jagung di program makan gratis ini makan bergizi gratis untuk mendukung pemanfaatan pangan lokal lebih beraneka ragam. Jadi selama ini sebenarnya pangan lokal sangat beraneka ragam, namun ahli gizi akan menentukan pangan yang memiliki nutrisi yang besar untuk program makan gratis ya. Dan masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kami masih menghadirkan program acara Bari Basa dan juga kelong dan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Baik, saya terima telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Melalui WA ya. Halo. Iya. Halo. Halo, Bari Basa. Halo, Bari Basa. Iya. Dari siapa ini? Tersambung mi telepon tak? Dari Pak Saleh Rapo Kaling. Oke, Pak Saleh. Apa komentar ini Pak Saleh tentang nasi jagung ini, program makanan bergizi gratis? Kalau masalah nasi jagung memang bagus ya itu. Karena saya sudah alami makan nasi jagung di gerombolan dulu itu, Mbak, luar biasa itu. Gerombolan dulu ini Pak Saleh. Tahun berapa itu? Tahun 59, 58. Kalau paham saya di tahun 60, kita tahun 50-an ini sudah. Tidak ada lain yang dimakan kecuali itu nasi jagung. Oh, dengan sagu tidak ada pilihan lain. Di daerah Palopo ini. Di daerah biar kita makan lawa, ikan apa, nasi jagung kita makan ikan juga, ada luar biasa juga itu. Tapi ada sesuatunya sedikit itu agak mikir orang. Terus kapan kita terakhir Pak Saleh makan nasi jagung ini? Lama tidak pernah lah. Tidak pernah Kalau orang di kota tidak ada yang makan nasi jagung karena ya bertani di dalam hutan. Oke, iya. Bertani. Tapi menurut efektif gini pemerintah kasih makan makanan bergizi nasi jagung. Ya bagus juga supaya ini karena jagung sekarang melimpah hasilnya itu jagung sekarang. Kalau memang apalagi tidak melimpah karena pupuk luar biasa. Iya. Rumputnya luar biasa, pupuk rumput. Apa lagi? Iya. Kalau tidak banyak nama ada apa itu petani dengan sagu yang jagung luar biasa itu hasilnya juga baru mahal juga jagung sekarang. Iya, tapi tidak kalau terlalu berlebihan mencrek ini. Oke, Mas Saleh. Iya, tapi bagus dia karena pencernaan juga bagus berjalan jalan lancar Ki.
Oke Pak Saleh, luar biasa. Ternyata di tahun 50-an lagi waktu gerombolan ini Mas, zaman gerombolan ya, nasi jagung yang dikonsumsi waktu itu ya. Bola. Kalau kita mau bertani tidak bisa, ke berpindah-pindah, kita pindah lagi 2-3 bulan pindah lagi karena diusir ke TNI. Oi, kodongnya masih jadi saksi pejuang ini Pak Saleh ini ya. Apalagi di zaman kemerdekaan di iya. 77 Mbak Haji. Iya. Jadi tahun 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang bagus ya menurut Pak Saleh, tapi kalau kebanyakan juga nanti tapi kalau terlalu berlebihan makan jagung ya. Saya itu termasuk salah satu orang yang favoritnya makan jagung, tapi jagung yang putih, jagung pulut ya pendengar. Oke deh, saya bisa makan sampai 4-5 biji itu kalau jagung pulut ya. Tapi jangan yang besar-besar, ya sedang-sedangmu. Oke deh, silakan saya tunggu lagi partisipasi Anda lewat WhatsApp ya, telepon WhatsApp. Anda bisa bergabung di 0811 400 9250 ataupun juga bisa di telepon biasa ya. Nah, jadi ya ada penelpon lagi, silakan. Iya, assalamualaikum. Saya terima lewat WA dulu ya. Halo, dari siapa ini? Iya, saya coba terhubung dulu dengan telepon WA. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Dem Baji. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Iya, dari Desa Saleh ini Dem Baji. Oke, Daeng Saleh Macini. Iya, gimana kabar Dem Baji? Alhamdulillah, kabar baik. Nomor biasa ku anu Dem Baji. Rusak ki. Iya, mudah. Oke, ya nasi jagung. Saya Dem Baji itu beras jagung itu tempo dulu itu adalah makanan alternatif itu Dem Baji. Oh, makanan alternatif. Kenapa zaman dulu? Kan masih kurang beras. Iya. Iya, kurang beras. Baru kan dulu orang itu panen itu cuma 1 kali 1 tahun Dem Baji. Iya, satu tahun 1 kali. Oh, lama di. Padi. Jadi supaya banyak itu nak kasih campur jagung. Nah, itulah kalau biasa tiba anunya apa namanya pas kurang-kurangnya beras tapi ada juga jagung masih ada, padi juga masih ada ya, makanya dicampur. Iya, baik. Iya, dicampur itu apa namanya jagung dengan beras. Buniar, teleponnya bukan di HP saya Buniar. Tidak, ini Buniar, nah telepon di HP ku, harusnya di telepon WhatsApp kantor. Iya, terus studio. Saya bilang jadi artinya kalau pemerintah sekarang itu menganjurkan makanan gratis itu gizi, ya memang betul itu tepat sekali kalau menurut pendapat bergizi ya, iya. Iya tepat, karena mengandung gizi itu kan jagung, apalagi sekarang ini orang-orang zaman-zaman sekarang ini yang namanya itu penyakit yang namanya gula itu ya sekarang itu populer ya. Populer. Sedangkan intinya itu ya satu-satunya itu jagung. Iya, oke. Banyak orang sekarang Dem Baji, banyak berasnya tapi dilarang makan beras. Banyak berasnya dilarang makan beras. Iya. Tapi tidak bisa makan nasi. Oke. Iya, karena itulah tadi yang penyakit seperti tadi. Jadi dengan adanya jagung ini, itulah kalau pendapat saya salah satu solusi. Iya, baik. Iya, jadi efektif ji menurut saya ini kalau makan orang nasi jagung. Dan makanan gratisnya, makanan bergizi gratis dengan menunya nasi jagung. Karena sebenarnya itu kalau kita berpikir secara logika, hari-hari jadi sebenarnya gitu kita makan nasi jagung, kita tidak sadar seperti itu basang itu kan termasuk nasi jagung itu. Iya. Iya, enak itu. Cara campurannya memang murni jagung. Jagung ya, baru mengenyangkan kipodeng. Iya. Ada juga berasnya itu. Iya. Kalau nasi jagung itu bukan beras, bukan jagung toh. Iya. Ada juga campuran berasnya. Tapi kalau makanan ayam beda toh ini. Iya kan, pasti dikelola juga deh. Oh iya tahu. Cocok dibuat ini untuk beras jagung, tidak juga bilang asal. Iya, sengen jagung begitu. Ada juga. Berarti ada memang ada cara kelolanya mungkin yang tidak bagus kah dikasih makan ke ayam. Iya. Oke lah. Iya. Jagungnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya nomor 1 saya itu
termasuk efektif juga. Efektif itu pemerintah itu mengadakan makanan gratis Cuma bergizi. Caranya kan kalau nasi jagung dengan nasi biasa itu kan ada juga caranya itu. Kalau kita mau kalau pengalaman saya, karena saya juga waktu kecil di Maji sering juga makan nasi jagung. Iya. Hanya itu begitu tidak dimakan panas. Oh, dingin Pi? Iya dingin ya. Baru kalau kalau zaman dulu itu di Maji ada dimakan dingin, baru ikannya itu namanya dikasih makan sama namanya ikan terbang. Kalau sekarang itu dibilang orang ikan pintu. Iya. Jadi ada tapi kalau sama konro kurang cocok ya. Disitulah kalau kita mau dapatkan itu enaknya itu makan nasi jagung. Yang dingin baru dikasih makan sama ikan terbang. Oke. Iya. Nah di situ itu enaknya itu, jangan dimakan panas-panas. Dingin memang dikasih dingin. Iya. Itulah, jadi mungkin nanti kalau makanan gratis itu ya mungkin caranya itu mungkin tidak dimakan panas. Iya. Iya. Jadi kalau pendapat saya mungkin begitu nih Mbak. Jadi kalau nomor satu ya memang efektif. Yang kedua itu nasi jagung itu tempo dulu itu adalah makanan alternatif. Karena seperti tadi dibilang yang dari Rapugalan itu dulu kan kita mau makan apa tidak ada, memang kurang. Karena panen padi dulu orang itu cuma satu tahun. Ya, jangan juga demikian. Jadi artinya sedikit dengan sedikit sama sedikit itu dikasih tambah. Nah inilah makanan alternatif. Jadi yang efektif. Oke, baik. Iya. Iya. Jadi saya selalu perempuan suara budaya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng Saleh sudah bergabung di lewat telepon WA. Iya Bu Niar, coba maki kamu lewat WA. Silahkan di 0811 400 9250. Iya, jadi beberapa penelpon ini ada penelpon lagi? Iya, silakan Ki. Lewat telepon WA bisa ya, dan juga di nomor yang sama ini 081140092550. Seperti tadi ada Pak Saleh, terus Daeng Saleh. Jadi memang zaman dulu yang orang makan ya ini nasi jagung. Nah di 79 tahun kemerdekaan ini ya Sahabat Budaya akan dicanangkan ini dari pemerintah program makan bergizi, program makan bergizi gratis menggunakan salah satu menunya nasi jagung untuk memanfaatkan sumber pangan lokal ya. Dan kebersamaan kita di Bari Basa ini sampai jam 9 ya. Yang mau bergabung ada juga Pak Jusman. Pak Jusman ini masih di Batam ya Pak Jusman ya. Buat anak-anak dibikin semacam bubur atau barok bu ya, bukan anak-anak ini Pak Jusman. Saya juga aku suka tunjuk kalau begini menunya. Iya. Baik Sahabat Budaya, sebentar saya akan kembali lagi. Kami hadirkan dulu satu kelong di ruang dengar Anda dan juga informasi Kabaratna Pro 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manangka di RRI wasia radio RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iana itu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Kabaratna Pro 4. Salah satu desa yang masih mempertahankan adat dan budayanya yaitu Desa Silanan, Mengkendek, Toraja. Desa ini disebut sebagai desa bebatuan sebab seluruh permukaan tanah di desa ini berasal dari batu kapur. Sebagian besar penduduk di sini bermata pencarian sebagai petani kopi dan sayuran. Sehingga kamu bukan hanya bisa melihat rumah adat tongkonan yang dilengkapi lumbung padi, tapi juga ada perkebunan kopi dan sayuran sebagai agrowisata. Bagi yang menyukai wisata sejarah bisa melihat beberapa bangunan megalitikum seperti kubur batu dan menhir. Selain itu ada benteng pertahanan yang disebut Tang di Rompo di puncak bukit sekitar desa ini. Ada pula sumur Tintiri yang merupakan sumur adat di desa ini. Sumur ini dipercaya dapat membuat awet muda. Demikian Kabaratna Pro 4.
gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, baik sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar. Saya kembali menantikan telepon Anda di 08 11 400 9250. Jadi pendengar iya, yang mau bergabung bisa juga lewat telepon WA ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Daeng mile di. Betul di. Oke, di Kokeba. Apa komentar tak ini, Deng Mile? Makan gratis. Bagus itu kalau makan gratis. Tapi menunya ada nasi jagung, Pak. Ya, ini konsumsi tiap pekan. Iya. Jagung. Jadi saya punya langganan sayur itu setiap pekan bawa sahanu. Tapi saya masak, artinya saya masak jagungnya enggak di. Iya. Masak baru bikinkan garam sama itu setiap pekan itu kita makan. Ya kalau sudah makan jagung begitu enggak makan nasi. Iya, enggak makan nasi Medi. Makan 3 biji alhamdulillah sudah. Kenyang. Jadi saya konsumsi satu pekan itu. Iya. Jagung, tapi dimasak. Iya, dimasak ini. Iya. Iya, dimasak. Ya. Kalau ada program pemerintah begitu, gratis. Iya. Oh, jadi sehat semua ini. Supaya sehat ya. Iya. Terima kasih. Iya, Mbak. Oke, Pak Ale, terima kasih Deng Mile di Kokeba. Jadi menurutnya bagus ya Deng Mile kalau makan gratis ada menunya nasi jagung karena itu menyehatkan ya. Yang mau bergabung juga lewat WA saya nantikan di 0811 400 9250. Bagaimana Bu Niar sudah bisa bergabung ini? Oke deh Bu Niar di Mungin Sidina, saya terima telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Bukan Bu Niar ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya kusapa tadi. Jagung enak sekali. Oh, iya. Saya makan nasi jagung di pagi. Oh, kita suka Bunda. Kapan kita terakhir makan? Selalu Jeki, sering Jeki.
Sekali-sekali ini selalu kalau biasa kindak-kindak gitu. Iya. Tinggi. Tapi bukan yang kering, yang masih muda itu jagungnya. Oh. Kita carocoy. Iya. Nasi. Alhamdulillah. Udah dimakan ikan kering tuntuing. Baru. Iya. Baru, sayurnya sayur rebung. Kalau ada rebung dulu, tapi sekarang belum ada tuh rebung tuh. Sayur bening. Seperti itu. Nyaman sekali deh baji. Iya. Nasi jagung mah. Tapi kalau yang kering itu kan nggak selama dimasak. Tapi kalau yang bagus gitu, pabriknya nasi jagung kering itu baru jadi masak. Karena halus ki. Baru hilang kulit-kulitnya tuh. Kalau yang sudah kering, pokoknya enak deh. Bukannya dicampur mekaluku. Jadi menurut Tak ini makan gratis menunya nasi jagung. Iya. Dimanapun itu kalau gratis, penting jangan lewat laut. Dari Makassar sih udah tahan. Iya. Oke deh. Nanti iya. Sekali ada yang bikin itu nasi jagung makan gratis sih, tapi kan tidak bisa ke toko saya masak, saya undang ki. Nasi jagung di Kukalotoro. Iya. Memang itu pasangannya di Bunda Di nyamang ini. Betul sekali pasangan Jo. Kalau kakak muda tuh. Iya. Apalagi kalau jagung pulut-pulut. Bilang ya nomor ada Hemat sekali yang baju. Iya. Oke, makasih Bunda Jani di Kompleks Perhubungan Udara. Jangan tapi basang ya. Kalau basang selalu jajak makan. Dengan nasi jagung beda. Iya, beda Di. Iya, besar kan bijinya basang. Iya. Tapi jagung pulut juga enak. Jagung pulut lagi kasar lagi. Kerisa kita banyak tidak enak kalau biasa. Iya, pale Bunda. Iya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sahabat budaya memang menyehatkan ya. Jadi beberapa pendengar yang sudah pernah makan nasi jagung ini memang memiliki gizi yang tinggi ya. Oke deh, saya terima telepon Anda kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam Ica. Ya. Kenapa Ki Ica? Apa? Ica Diano di Bone banyak jadi jual beras jagung. Apa itu? Beras jagung, iya. Beras jagung, yang jagung. Berasnya dicampur jagung, jadi ada berasnya, ada jagungnya juga baru dimasak. Oh, di sini tidak ada. Nggak tahu di mana itu ada dijual, di sini nggak ada dijual nasi jagung. Oh, tidak ada, atau Ica tidak pernah beli kapal? Tidak pernah beli nasi jagung. Belum pernah makan kita. Belum pernah makan nasi jagung. Nasi jagung sama jagung gitu. Iya. Kita nasi jagung kalau dulu nenekku kadang bikin, tapi aku tidak pernah makan nasi jagung. Tapi katanya enak. Kenapa Ica tidak mau coba? Ica kenapa tidak mau coba waktu neneknya masih bikin nasi jagung waktu itu? Aku masih anak-anak kalau gitu. Sama gitu rasanya kalau makan kibarobo, bubur Manado. Beda di. Kapan aku bikin deh. Oke. Ya, nanti kalau katanya kalian punya penyakit diabetes itu bagus makan nasi begitu, nasi jagung. Bagus Kidi makan nasi jagung Di. Ya. Iya. Karena punya sepupu tuh di situ di Makassar itu kan punya sakit diabetes gitu. Iya. Kalau ke pasar itu kadang beli itu sudah digiling gitu. Iya. Oke. Emang ada begitu Mbak Yuni katanya makan tapi nasi jagung gitu ada ya? Ada. Ini tadi Bunda Jani masih makan. Saya juga pernah makan itu nasi jagung. Enggak maksudnya katanya di mana gitu kan aku bilang gini makan nasi jagung itu di mana gitu. Di masak sendiri terus beli di pasar beras jagungnya. Terus katanya gratis. Oh, belum baru programnya pemerintah.
Oh. Baru mau diadakan. Makanya aku bingung di mana itu adanya. Aku mau. Ada nanti nak. Kapan? Iya. Oke, Ica, makasih banyak. Belum nanti ada aja beritanya. Ada apa namanya? Iya. Ada itunya begitu. Makan di antri nasinya daging. Ya, oke lah paling Ica, makasih banyak. Ye. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, sebentar saya akan kembali lagi menemani Anda, sahabat budaya. Kita nikmati dulu persembahan lagu berikut ini. Lalan di hatiku mange anturi
lagi ngapain sih? Sibuk banget. Biasa lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting. Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih. Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan? Ini nih dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi. Nah iya, itu paham. Ih, serem banget ya. Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. Papasan dai tunduk. Ia minne papasan tu barani. Papasan tu panrita. Papasan karain ni lontara rilekotala. Sileo angin memiri. Mata masa ricera eja. Ni roko ripasabe curak laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara punna bokona loko silika jitojeng allai matea punna tena takamana makaruana akbulo si batam paki antu reso tamat tapu nanampaniak tekne nama sungguh usakan maka taluna punna sallan sumbalan sarenu anakku ukrangi inroi rompin tujum palunnu solanna nasingar talasaknu apa enteng kaburatnia buratnena pasolena mutta mangkasana maka apana ammu ko membara nunijo yutuma parenta dia lalu ko sifat juk kanjiloi juku kanjiloa anjorapa manna anakna nasapato ammu ko membara nunijo yutuma parenta ia lalu pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak kak nina puna niak balangkoa narimpung anakna naluakan rebatur itotokna puna niak janga marahin tamangan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sile poranga Sitindriang pangai Yawan Nari nyawaku Setre pati sini
Salana kuku salang pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotan harami tena parikana Pato jeloko ena baliana Kamarapana padisiku Ilahi karaing sare pangurangi Inak keloko tonja Isau simpun tonji Jare kiri pamaina O karaing Ne pasaren tami ane andi Naloko kipangai patrisi Ne pasaren tami ane Takadirikna Leporannya watan tubutan Ikau setreku bali Lalang nyawaku Oh 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 Salana kuku salang pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotan harami tena parikana Ane parikana sile poranga si tindriang pangai yawan nari nyawaku setre patri sini julu Salana kuku salang pangainku tuliri kau tonji iya jiri erotan harami tena parikana Pato jeloko ena baliana Kamarapana padisiku Ilahi karaing sare pangurangi Inak keloko tonja Isau simpun tonji Jare kiri pamaina O karaing Ne pasaren tami ane andi Naloko kipangai patrisi Ne pasaren tami ane Takadirikna
sile poranya watang tubutan ikau setreku bali lalang nyawaku oh 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 salang aku ku salang pangainku tuliri kau tonji ia jiri rota harami tena parikana Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Silakan saya kembali terima telepon Anda ya di 0811 400 9250, tentunya tentang makanan bergizi dari nasi jagung. Ini salah satu program pemerintah, wacana makan gratis dengan menu nasi jagung ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri besar. Iya, dari Jangan Opo Amran di Wajo. Oke, Opo Amran di Wajo. Kapan kita terakhir makan nasi jagung, Opo Amran? Kalau saya makan nasi jagung, lama sekali saya makan nasi jagung dulu itu Dembeji. Iya. Karena kan saya lama tinggal dulu di daerah Lu Utara. Iya. Mulai dari saya konsumsi nasi jagung, mulai dari kelas 1 SD sampai di tamat SMP. Iya. Dulu di Sabang itu, saya kan dulu tinggal di Sabang, saya tinggalkan Sabang sekitar 98. Tahun 1998 saya tinggalkan. Iya. Sabang, jadi lama sekali. Jadi itu jagung itu bagus memang dikonsumsi. Isi jagung dicampur dengan beras, tapi campur dengan beras juga bagus. Kalau cuma jagung itu kalau orang lu bilang itu Dembaji, kalau dulu saya itu saya tidak tahu kalau di kantin namanya sekarang toh. Iya. Kalau orang lu bilang itu nasi jagung itu gesara nabilang. Iya, gesara. Tapi lama saja juga saya manis itu, tapi kalau misalnya pemerintah mau terapkan itu misalnya gratis ya tidak salah sih, maksudnya bagus, yang penting gratis, yang penting tidak dibeli. Itu Mi, kalau gratis ke orang cari yang gratis. Itu Mi. Memang bagi artinya kita satu juta aja kalau gratis kan, tapi kalau dibeli artinya bisa juga dibeli, yang penting ya murah, jangan maksudnya sama dengan harganya beras. Kalau sama harganya beras lebih baik beli beras.
Lebih baik beli beras di. Kalau misalnya harganya cuma 7.000 lah atau 5.000 ya bagus lah. Iya. Kalau gratis, aduh siapa yang tidak suka kalau gratis? Biar saya 1 tahun mau dikasih, kalau gratis saya ambil. Iya. Bagus. Oke. Bagus kalau gratis. Iya, bagus. Jadi tadi pada dasarnya nih setuju Jaki kita ini. Kalau wacananya nih pemerintah makan gratis dengan menu nasi jagung. Kalau saya Mbak setuju saja kalau gratis. Kalau masyarakat tidak suka makan ya jangan diambil. Kalau kalau suka makan ya ambil saja gratis yang penting. Gratis itu bagi saya gratis. Iya, gratisnya ya. Kalau mau dibeli ya saya rasa lebih baik. Enggak bisa ya, jangan nih. Ya. Iya. Betul. Makasih deh Mbak. Oke, terima kasih kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya, sesi terakhir ya. Saya nantikan kembali telepon Anda di 0811 400 9250. Iya, silakan Ki. Di lewat WA belum ada yang tersambung. Iya. Ini kenapa beda Ki posisi teleponnya ya. Iya. Itu di telepon narasumber mungkin. Iya. Jadi pendengar, informasinya dari bidang pemberitaan RRI Makassar itu bahwa menyusul wacana makan gratis dengan salah satu menu nasi jagung, dinilai program ini efektif untuk mendukung diversifikasi pangan. Halo. Iya. Jadi tersambungnya di 0811 400 9250 ya. Nah, pendengar sahabat budaya, kita dengarkan dulu Birale Palu Natakalara. Kate tumaloa ripana ikan takalara tampana
atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait keistimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, baik sahabat budaya, dan sesi terakhir di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung melalui layanan telepon kami
di 92,5 FM. Ada tadi Pak Jono, Pak Hamzah, ada Pak Saleh juga, Daeng Saleh, Daeng Mile, ada Ica juga di Bone, Bunda Jiani di Maros ya. Ada juga Buniar yang sudah kirim pesan WA. Siapa lagi? Oh, yang lewat Facebook ini tadi dari Andi Tenri, Laila Putri. Terus ada Pak Aras Rupidara juga ya. Selamat pagi dan baju salam bari bahasa Pak Jusman ya. Pak Jusman juga terima kasih banyak sudah gabung. Dan pendengar, jadi wacana untuk makan gratis dengan salah satu menu nasi jagung ini tentunya dinilai program tersebut efektif untuk mendukung diversifikasi pangan. Baik sahabat budaya, saya mengakhiri kebersamaan kita dan sebentar saya akan hadir kembali di Mozaik Budaya di jam 10 ya, hingga jam 10:55 waktu Indonesia Tengah. Saya Dimbaji pamit dari Ruang Dengarta. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.